Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Aryan Fikri Wibisono dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya akan membahas atau membaca buku tentang The Concept of Education in Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Nih, saya bacakan dulu biografinya dalam bahasa Inggris dulu. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas is a prominent Muslim scholar in the field of Islamic philosophy, Islamic thought, and Islamic education, born in 1931, and he is widely recognized as one of the most influent, influential thinkers in the contemporary Islamic world, particularly for this critique of secularism and his concept the Islamic of knowledge. Al-Atas pursued, pursued his higher education in the West without losing his root in Islam intellectual tradition. He earned an MA from McGill University in Canada and PhD from University of London, focusing his studies on Islamic thought and civilization. This educational background provided him with a profound understanding of Western philosophy, while simultaneously enabling him to critique it from an Islamic perspective. In his academic career, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas served as professor of Islamic thought and civilization and is renowned as the founder and director of the International Institute of Islamic Thought and Civilization, or ISTEC, in Kuala Lumpur. He also held the distinguished Al-Ghazali Chair of Islamic Thought and prestigious academic position that reflect his scholarly authority. Al-Atas is famous for his original ideas regarding the concept of adab as the core of Islamic education. According to him, the goal of education is not merely the produce skilled individuals and good citizens, but rather and produce with the human being morally and actuality and spiritual. He developed this view systemically in his work on the switch the concept of education of Islam. Jadi saya jelaskan dalam bahasa Indonesia agar semua paham. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas adalah seorang cendekiawan muslim terkemuka dalam bidang filsafat Islam, pemikiran Islam dan pendidikan Islam. Ia lahir tahun 1931 dan dikenal luas sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di dunia Islam kontemporer, khususnya dalam kritik terhadap sekularisme dan konsep islamisasi ilmu pengetahuan. Al-Atas menempuh pendidikan tinggi di dunia barat tanpa kehilangan akar tradisi intelektual Islam. Ia meraih gelar MA dari McGill University di Kanada dan PhD dari University of London dengan fokus kajian pada pendidikan Islam dan peradaban. Latar pendidikan ini membuatnya memahami secara mendalam filsafat barat sekaligus mampu mengkritiknya dari sudut pandang Islam. Dalam karir akademiknya, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menjabat sebagai profesor pemikiran dan peradaban Islam, serta dikenal pendiri dan direktur International Institute of Islamic Thought and Civilization, atau bisa disingkat ISTAC, di Kuala Lumpur. Ia juga memegang Distinguished Al-Ghazali Chair of Islamic Thought sebagai posisi akademik bergengsi yang mencerminkan otoritas keilmuannya. Al-Atas terkenal karena gagasan orisinalnya mengenai konsep adab sebagai inti pendidikan Islam. Menurutnya, tujuan pendidikan bukan sekedar mencetak manusia terampil atau warga negara yang baik, melainkan melahirkan manusia yang baik secara moral, intelektual, dan spiritual. Pandangan ini ia kembangkan secara sistematis dalam karya-karyanya,
salah satunya the concept of education in Islam. Jadi saya akan membacakan atau menjelaskan dari buku beliau ini, yaitu dengan judul The Concept of Education in Islam. Jadi saya bacakan dalam bahasa Inggris, terus saya jelaskan pakai bahasa Indonesia per halaman. Di bab pertama, tiga halaman. Hmm. Jadi saya statement in intention. I propose at this stage of our deliberation to define education as envisaged in the context of Islam and to formulate the form of the system of education thus defined as the nature of education and of its form is in truth not yet realized and is generally known among Muslims the world over. Once the definition is clarified and the form now and realize the formulation of the curriculum, then the wall correspond to the equipments of the definition and the form will be comparatively a less problematic matter. From as I emphasized in is new in the philosophical as well as the physical sense, and because of this primary explanation is necessary before it can be introduced to our understanding and accepted as one genuinely Islamic in character. In the process of the explanation, I shall have to give the background knowledge of the problems that have created our present global crisis in education. This problem pertain to our intellectual history as well, the Western culture and civilization. In elaborating on the nature of the educational crisis in which we are presently involved, certain preliminary remarks will suffice to demonstrate the extent to which we have defied from the Islamic intellectual tradition. In the course of intellectual history, there remains a mean to remind us of what we have the apparently forgotten in the way methodology and the correct application of linguistic symbol. Jadi saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Pada tahap pembahasan ini saya mengusahakan untuk mendefinisikan pendidikan sebagai yang dipahami dalam konteks Islam dan merumuskan bentuk sistem pendidikan yang telah didefinisikan tersebut karena hakikat pendidikan dan bentuk benarnya belum sepenuhnya dipahami dan umumnya belum diketahui di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Setelah definisi tersebut diklarifikasi dan bentuknya diketahui serta dipahami, perumusan kurikulum yang sesuai dengan persyaratan definisi dan bentuk tersebut akan menjadi masalah yang relatif kurang rumit. Bentuk ini bagaimana saya bayangkan baru baik dalam arti filosofis maupun fisik, karena itu penjelasan pendahulu diperlukan sebelum dapat diperkenalkan pada pemahaman kita dan diterima sebagai sesuatu yang benar-benar Islami. Dalam proses penjelasan tersebut, saya harus memberikan pengetahuan latar belakang tentang masalah-masalah yang telah menciptakan krisis umum pendidikan kita saat ini. Masalah-masalah ini berkaitan dengan sejarah intelektual kita serta budaya peradaban barat.
dalam menguraikan hakikat krisis pendidikan yang sedang kita hadapi saat ini. Beberapa catatan pendahuluan akan cukup untuk menunjukkan sejauh mana kita telah menyimpang dari tradisi intelektual Islam dan sejarah intelektual kita. Catatan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita tentang apa yang telah kita lupakan dalam hal metodologi dan penerapan simbol linguistik yang benar. Terus saya halaman selanjutnya, the scientific nature of Arabic language. When we speak of methodology and the correct application of linguistic symbol or the phrase consideration is to understand the scientific nature of the Arabic language, which is the language of Islam, and upon which the Islamic science are based, and by which a vision of reality and truth is developed by scientific. I mean the definitive aspect, the characteristic science for science definition, but in the science of thought and reason and of reality, the scientific structure of Arabic is tensed to by the mere fact there is the language in the winds. The Holy Quran is revealed when God glorious and most exalted say that the Holy Quran Arabic contains no crookedness. What implied with the reference to language is that sign the Holy Quran is the fountain of true knowledge. The linguistic from the truth which that knowledge flow and by which it is made of law must also be of such a nature that it too is not susceptible of crookedness, that is of the deviations from the strike course from the right meaning, that convey truth directly without swerving elsewhere, without distortion. Language are susceptible of semantic change brought about by the vicissitudes of history and society and relative and subjective interpretation in their linguistic symbol. As such, language present no guarantee of the scientific precision with respect to the meaning, particularly of the meaning that convey absolute and objective truth. With respect to the Arabic language, however, we say that it does not belong to the same category as other language, insofar as semantic structure incarnate this due the fact that in linguistic structure established upon a frame system of roots, and that its semantic structure is governed by clearly defined system of semantic files that determine the conceptual structures. Nah, jadi saya jelaskan dalam bahasa Indonesia lagi. Ketika kita berbicara tentang metodologi dan penerapan simbol linguistik yang benar, pertimbangan pertama kita adalah memahami sifat ilmiah bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam dan yang menjadi dasar ilmu-ilmu Islam, serta yang menjadi proyeksi visi Islam tentang realitas dan kebenaran. Yang saya maksud adalah ilmiah adalah aspek definitif yang menjadi ciri khas sains, karena sains adalah definisi baik dalam arti hard maupun ras dan dari realitas. Struktur
ilmiah bahasa Arab dibuktikan oleh fakta bahwa bahasa inilah yang digunakan untuk menurunkan Al-Quran. Ketika Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman dalam Al-Quran dalam menurunkan bahasa ilmiah dibuktikan oleh fakta bahasa inilah yang digunakan untuk menurunkan Al-Quran. Ketika Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi berfirman bahwa Quran dalam bahasa Arab tidak mengandung penyimpangan yang tersirat dengan merujuk pada bahasa Quranul adalah bahwa karena Al-Quran adalah sumber pengetahuan sejati, maka bentuk linguistik yang digunakan untuk mengalirkan pengetahuan tersebut dan yang dengannya pengetahuan itulah dapat mengalir juga harus bersifat demikian bahwa bahasa Arab pun tidak rentan terhadap penyimpangan, yaitu penyimpangan dari jalur lurus dari makna yang menyampaikan kebenaran secara langsung tanpa menyimpang ke tempat lain, tanpa distorsi bahasa, rentan terhadap perubahan sistematik yang disebabkan oleh perubahan sejarah dan masyarakat dan terhadap interpretasi relatif dan subjektif dalam simbol linguistik. Dengan demikian bahasa tidak memberikan jaminan ketelitian ilmiah sehubungan dengan makna, khususnya makna menyampaikan kebenaran absolut dan objektif. Namun sehubungan dengan bahasa Arab, kami mengatakan bahwa bahasa Arab tidak termasuk dalam kategori sama dengan bahasa lain sejauh menyangkut struktur sematik. Hal ini disebabkan oleh bahwa struktur linguistik didasarkan pada sistem akar yang kokoh dan bahwa struktur semantiknya diatur oleh sistem bidang semantik yang jelas dan menentukan struktur konseptual. Kemudian inherent in its vocabulary as that is also preserved permanently by the above, that is word. The meanings, grammar, and prosody have been scientifically recorded and established so as to maintain semantic fragments from the earliest period of Islam. Muslim lexicologists have been extraordinarily aware of the scientific character of Arabic language, and are aware, to my knowledge, perhaps the first the people we know in history of mankind to seriously compile lections pertaining to their language for uninterrupted period of over 100 years, from the time of Ibn Abbas down about 200 years to our present time. That is to that the Sayyid Murtada al-Zabidi learned Muslim have elaborated and produced voluminous action, some extending to more to 20 volumes, and some intended to extend to more than
60 volumes in order to preserve purity and authority. Author for the meaning in Arabic. If Abbas himself was the first to effect the evaluation of the method of determining authentic and the authoritative meaning which he initiated in the process of interpretation of meaning and of establishing the biggest authorities with respect to the word, the meaning, grammar, and the procedure of the classical Arabic language was already underway, and by the second century after the Hijrah, the methodological division into the groups designed to determine and establish authentic authorities on the aspect of the Arabic language such as the Jahili, the Muqaddaram, the Islami, the Mu'allad was completed. It was further established among the Arabic themselves the highest authority relating and aspect the Arabic language with the exception of its prosody is the Holy Quran, and next after that the Hadith of the Holy Prophet upon Quran, then next after the Hadith of the Holy Prophet upon Muhammad the peace. Some of the celebrated dictions that were compiled from the second to the 12th centuries after the Hijrah include the Kitab Ayan of Khalil and yang melesat pada kosakatanya dan juga diterapkan secara permanen oleh di atas bahwa kata-katanya, maknanya, tata bahasanya, dan prosodinya telah dicatat dan ditetapkan secara ilmiah sehingga mempertahankan kekekalan sistematik sejak periode awal Islam. Para leksiolog Muslim sangat menyadari karakter ilmiah bahasa Arab dan orang Arab. Sepengetahuan saya mungkin adalah orang pertama yang kita ketahui dalam sejarah umat Islam yang secara serius menyusun leksikon yang berkaitan dengan bahasa mereka selama periode Tanti lebih dari 1000 tahun dari zaman Ibn Abbas hingga sekitar 200 tahun hingga saat ini, yaitu hingga zaman Sayyidah Murtada Al-Zabiri. Umat yaitu zaman Sayyidah umat muslim terpelajar telah bekerja keras dan menghasilkan leksikon yang sangat banyak. Beberapa di antaranya mencapai lebih dari 20 jilid. Beberapa yang maksud untuk mencapai lebih dari 60 jilid. Untuk menjaga kemurnian dan makna otoratif dalam bahasa Arab, Ibnu Abbas sendiri adalah orang yang pertama melakukan evaluasi terhadap metode penentuan makna yang otentiknya berwibawa yang ia gagaskan dalam proses penafsiran Al-Quran. Pada masanya proses pengujian keaslian makna dan penetapan otoritas tertinggi terkait kata-kata, makna, tata bahasa, dan prosodi bahasa Arab klasik sudah berlangsung, dan pada abad kedua setelah Hijriah pembagian metodologis menjadi 4 kelompok yang dirancang untuk menemukan dan menetapkan
otentik pada semua aspek bahasa Arab seperti jahiliyah, muqaddaram, dan islami dan mualaf telah selesai. Lebih lanjut di kalangan orang Arab tersendiri telah ditetapkan bahwa otoritas kecuali prasodinya adalah Al-Quran, setelah itu hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa kamus Beberapa kamus kenal yang disusun dari abad kedua hingga ke-12 setelah Hijriah, antara lain kitab Al-Ain Al-Khalil, Jamarah, dan lain-lain. Terus selanjutnya jadi saya menjelaskan, saya baca lagi. Apart from the brief, the list of actions decided about the exhibitions exhibit the utmost care and painstaking research with which truly renowned of Islam of past time burned to produce a work of such erudition, authority, exactness, and copiousness never approached in the case of any other language. We might further end dictionaries of technical terms relating to Islamic art, science of metaphysics, notably the Kitab At-Tarifat of Al-Jurdani and the encyclopedic Kasaf Istilahat Al-Funun of Al-Tahanawi, written and complicated in the 12th century, containing also explanation in Persian of some the Arabic terms listed in the work in oldest celebrated works, the record of words and their signification and the manner of their correct essays. We are set forth in precise and scientific detail, complete with the authorities and the case. Jadi, we mention all this to demonstrate that such exciting and yet prolific efforts recording, mining, and usage of the Arabic Islamic vocabulary for an uninterrupted period spanning over 1,000 years from the earliest period of Islam is a clear testimony of the scientific nature of that language that defines reality and truth as envisaged in the worldview of Islam, and as such wish to guarantee semantic precision and permanence, in that it was because of the scientific nature of structure of the language that the first science among the Muslims, the science of
exegesis and commentary of tafsir become possible and actualized, and the kind of exegesis and commentary not quite identical with the Greek hermen, hermeneutic, nor in that with the hermeneutic of the Christian, nor with any sign of the interpretation of sacred scripture of any other culture and religion. In tafsir, there is no room for learned guess or conjecture, no room for the interpretation based upon subjective reading or understanding, decidedly miracle upon the idea of historical relativism of hypnotic change had occurred in the conceptual structure. Signifikan. Selain daftar singkat leksikon yang disebutkan di atas, leksikon yang menunjukkan ketelitian dan penelitian yang cermat yang dilakukan oleh para cendekiawan Islam sejati di masa lalu untuk menghasilkan karya-karya dengan ilmuwan otoritas, ketepatan, dan kelengkapan yang belum pernah dicapai. Dalam masa lain, kita dapat menambahkan kamus istilah teknis yang berkaitan dengan seni ilmu pengetahuan dan metafisika Islam, terutama kitab At-Tarifat karya Al-Junaini wafat. Ini dan ensiklopedia Kasyafah Istilahat Al-Funud karya Al-Tambanawi dituliskan dan diselesaikan pada abad ke-12, yang juga versi penjelasan dalam bahasa Persia tentang beberapa istilah Arab yang dicantumkan dalam karya-karya tersebut. Dalam karya rekaman ini catatankan kata-kata dan maknanya serta cara penggunaannya yang benar diuraikan secara rinci dan ilmiah, lengkap dengan sumber yang dikutip dalam setiap kasusnya. Kami menyebutkan semua ini untuk menunjuk bahwa supaya yang teliti namun produktif dalam mencakup makna dan penggunaan kosakata Arab Islam selama periode tanpa henti yang mencakup lebih dari 1000 tahun. Sejak dari awal, Islam merupakan bukti nyata dan sifat ilmiah. Bahasa tersebut mendefinisikan realitas dan kebenaran sebagaimana yang dibayangkan dalam pandangan dunia Islam sedemikian rupa sehingga menjamin ketepatan dan kekebalan semantik. Sesungguhnya karena sifat ilmiah dari struktur bahasa, kekekalan semantik sesungguhnya karena sifat ilmiah dari struktur bahasa itulah ilmu pertama di kalangan umat Islam, yaitu ilmu penafsiran dan komentar tafsir. Jadi mungkin dan terwujud, dan jenis penafsiran dan komentar ini sepenuhnya identik dengan hermeneutika Yunani, bahkan dengan hermeneutika Kristen dan ilmu interpretasi kitab suci dari budaya dan agama lain. Kapanpun dalam tafsir tidak ada ruang
untuk tebakan atau dugaan yang berdasarkan pengetahuan. Tidak ada ruang interpretasi yang berdasarkan pembacaan subjektif. Hal atau pemahaman yang hanya berdasarkan pada gagasan relativisme historis seolah telah terjadi perubahan sistematik dalam struktur konseptual bahasa. Halaman selanjutnya. Selanjutnya, words of them make up the vocabulary of the sacred text in the tafsir. The process of interpretation is based upon Holy Quran, the Hadith, supported by the knowledge of the semantic file that confirm that conceptual structures of Quranic vocabulary which project the Islamic vision of reality, and the truth vocabulary with project the Islamic vision of reality and truth. Truth is it is therefore based upon established knowledge of the fact of meaning as caused in the Arabic language and as organized and applied in the Holy Quran and reflected in the Hadith, in the Sunnah, Tafsir, in the scientific method, and is emphasis upon the condition externalism knowledge of the beyond linguistic symbol and their significance as determined by the semantic context of truth, nature of exercise when God must exalted say, then the bring for the living from the dead, and we interpret it to mind to give on particular instance that we bring for the bread from the egg. This tafsir, but when interpret the same basic command, the bring forth the believer from the unbeliever or misbeliever, or the bring the knower bring the fiber or the bring forth the knower from the ignorant that is the will is clear from the state will about intensive from tafsir, for while the latter refers to discovery, detecting, or revealing, or the mean by an ambiguous expression. The former refers to what expression ultimately means no discovery, detecting, or revealing the concealed meaning of the word in the above quoted passage with results around to ambitious thought in grasping to living and the dead passage of the Quran will reveal the conceptual structures of those words and the context in which they result, that is the semantic part, and what is reflected of them, the sessions in which they were revealed, and the hadith considered, for example, the ta'wil, interpreting the passage meaning that bring or that. Jadi saya bacakan artinya.
kata-kata dan istilah. Sebentar. Kata-kata dan istilah yang membentuk kosakata teks suci dalam tafsir. Proses penafsiran didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang didukung oleh pengetahuan tentang bidang semantik yang mengatur struktur konseptual kosakata Al-Quran yang memproyeksikan visi Islam tentang realitas dan kebenaran. Oleh karena itu, tafsir didasarkan pada pengetahuan yang mapan tentang bidang makna sebagaimana diungkapkan dalam bahasa Arab dan sebagaimana diorganisir dan diterapkan dalam Al-Quran dan diterbikan dalam hadis dan sunnah. Tafsir adalah metode ilmiah dan penekanannya dalam kondisi pengetahuan yang mapan tentang simbol-simbol linguistik yang diberikan dan maknanya sebagaimana ditentukan oleh konteks semantik mendekati sifat ilmu pasti. Ketika Allah yang Maha Tinggi berfirman bahwa Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan kita menafsirkannya misalnya Dia mengeluarkan burung dari telur, maka ya ini adalah tafsir. Tetapi ketika kita menafsirkan bagian yang sama untuk bahwa Dia mengeluarkan orang beriman dari untuk berarti bahwa Dia mengeluarkan orang beriman dari orang kafir atau orang yang tidak beriman, atau bahwa Dia mengeluarkan orang yang berpengetahuan dari orang yang bodoh, maka ini adalah takwil. Jelas di sini bahwa takwil hanyalah untuk intensif dan tafsir, karena sementara yang terakhir merujuk pada penemuan, pendeteksian atau pengungkapan apa yang dimaksud oleh ungkapan yang ambigu. Yang pertama merujuk pada apa yang ada pada akhirnya dimaksudkan oleh ungkapan tersebut. Sekarang penemuan, pendeteksian atau pengungkapan makna tersembunyi dari kata-kata dalam bagian yang dikutip di atas yang berputar sekitar dua kata. Pendeteksian dikutip atas berputar sekitar dua kata ambigu yang dipertanyakan oleh orang hidup dan orang mati. Dalam kedua kasus tafsir dan tawil didasarkan pada hal lain, bagaimana dalam Al-Quran yang mengungkapkan struktur konseptual kata-kata tersebut dalam konteks di mana kata-kata itu berputar, yaitu bidang semantik pada apa yang tercermin dari kata-kata itu pada saat diturunkan dan dalam hadis. Perhatikan misalnya terus jadi setelah ini saya akan menjelaskan materi yang saya bacakan. Untuk halaman pertama, yaitu penulis mengawali dengan menegaskan bahwa krisis pendidikan Islam saat ini berakar pada hilangnya definisi-definisi yang tepat mengenai hakikat pendidikan itu sendiri, yang diperparah oleh pengasuh sejarah dan budaya barat yang mengaburkan visi intelektual muslim dalam kaitannya dengan ilmu dan akhlak. Halaman ini menyeratkan bahwa pendidikan seharusnya bukan sekedar transfer informasi, melainkan proses penanaman adab untuk menemukan manusia yang berakhlak dengan cara mengenali posisi dirinya di hadapan Tuhan melalui ilmu yang benar. Masih ada menit untuk saya menjelaskan. Halaman kedua. Halaman ini
menjelaskan secara mendalam bahwa bahasa Arab merupakan instrumen ilmu yang bersifat ilmiah karena memiliki ketepatan makna definitif yang tidak berubah oleh waktu sehingga menjamin objektivitas dalam menyampaikan kebenaran wahyu. Relasi ilmu dan akhlak di sini terlihat pada pentingnya kejujuran semantik ilmu menuntut ketetapan makna agar nilai-nilai moral atau akhlak dalam Quran tetap permanen dan tidak menjadi relatif atau tunduk pada perubahan sosial yang merusak standar kebaikan. Dan halaman ketiga, Halaman 3 saya menjelaskan intinya penulisan memaparkan bukti sejarah berupa tradisi leksikografi penyusunan kamus oleh para ulama terdahulu yang secara ketat mengklasifikasikan kosakata yang menjaga kemurnian bahasa dari pengaruh luar. Hal ini mencerminkan akhlak intelektual yang sangat tinggi di mana menjaga integritas ilmu bahasa dianggap sebagai persyaratan utama untuk memahami agama, menunjukkan kedisiplinan ilmiah. Ketelitian dalam menjaga amanah kata adalah bentuk nyata dari perilaku Allah dalam menuntut ilmu. Dan halaman yang keempat, pada bagian ini ditegaskan bahwa stabilitas bahasa Arab memungkinkan lahirnya ilmu tafsir yang objektif dan bebas dari dugaan subjektif sekaligus menolak paham relativisme sejarah yang menganggap kebenaran bisa berubah-ubah. Secara filosofis, hal ini menghubungkan ilmu dan akhlak dalam satu kesatuan. Seseorang yang memiliki kokoh tentang realitas Tuhan dan alam akan memiliki pegangan akhlak yang tidak tergoyahkan. Karena ini, ia bersandar pada makna kebenaran yang tetap dan universal. Universal. Itu. Jadi saya jelaskan buku ini. Tentang saya jelaskan keseluruhan buku ini yang membahas tentang apa sih apa namanya persamaan dengan buku ini dari buku The Concept of Education in Islam yang penulisnya Syekh Muhammad Lutfi Al-Atas. Jadi buku ini dituliskan dari konsep, dari saya jelaskan keseluruhan. Gagasan utama Al-Atas adalah bahwa krisis pendidikan umat Islam modern bukan disebabkan oleh kurangnya ilmu, melainkan karena kesalahannya memainkan
sendiri. Pendidikan modern termasuk dunia Islam cenderung mengadopsi paradigma barat yang memisahkan ilmu dari nilai, sehingga ilmu itu dipandang netral dan bebas tanpa ada tujuan moral. Jadinya ilmu dalam barat itu bebas, jadinya tidak ada moral atau adab sama sekali dalam ilmu tersebut. Menurut Al-Atas, ini adalah akar kerusakan intelektual dan moral. Pendidikan bukan transfer ilmu. Al-Atas menolak pemahaman pendidikan secara taklim semata atau pengajaran atau transport informasi. Ia menegaskan bahwa pendidikan Islam sejatinya adalah takdib, bukan hanya taklim atau tarbiyah. Konsep takdib mencakup pembentukan adab, yaitu kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar, baik dalam pengetahuan sikap maupun tindakan. Dalam kerangka ini, ilmu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terikat dengan akhlak. Seorang bisa saja berilmu tinggi, tapi jika tidak beradab, maka ilmunya justru berbahaya. Maka tujuan pendidikan Islam bukan mencetak manusia pintar, melainkan manusia beradab, the good man, bukan sekedar the good citizen atau skilled worker. Kedua, hakikat ilmu dalam Islam. Al-Atas menjelaskan dalam Islam ilmu bersumber dari Allah, dan ilmu itu bersumber dari Allah dan tidak netral secara nilai. Ilmu selalu mengandung makna, tujuan, dan tanggung jawab moral. Kesalahan besar pendidikan modern adalah menganggap ilmu sebagai fakta kosong yang bisa digunakan untuk tujuan apapun, termasuk yang merusak. Dalam Islam, ilmu harus satu, mengantarkan manusia pada pengenalan hakikat realitas, menguatkan iman dan akhlak, membimbing tindakan manusia agar sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Jadi inilah inti ilmu dalam Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Karena itu, ilmu tidak membentuk dalam dianggap ilmu yang gagal. Di sini terlihat jelas relasi ilmu dan akhlak. Akhlak tambahan setelah ilmu, tetapi bagian dari struktur ilmu itu sendiri. Tujuan pendidikan manusia beradab. Menurut Al-Atas, tujuan akhir pendidikan Islam adalah melahirkan manusia yang mengenal posisi dirinya, Tuhannya, dan alam semesternya secara benar. Pendidikan harus membentuk kesadaran hierarki realitas Tuhan di atas, manusia sebagai hamba dan khalifah, serta alam Tuhan di atas, manusia sebagai hamba dan khalifah, alam sebagai amanah. Sebentar. Yang selanjutnya, kritik terhadap pendidikan barat modern. Al-Atas secara tegas mengkritik pendidikan barat yang sekuler. Ia menyebutkan bahwa pendidikan barat dibangun di atas worldview yang menyingkirkan wahyu, sehingga kebenaran ditentukan semata oleh rasio dan pengalaman empiris. Akibatnya ilmu berkembang pesat tetapi kehilangan arah etis. Menurutnya, ketika umat Islam menghadapi sistem pendidikan barat tanpa kritik, mereka ikut mewarisi kekacauan konsep ilmu, termasuk relativisme, moral, mentalisme, dan krisis makna.
Ini menjelaskan mengapa banyak orang berpendidikan tinggi tapi kehilangan integritas dan tanggung jawab moral. Kelima, Islamisasi ilmu melalui pendidikan. Buku ini juga menjadi fondasi gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan atas. Islamisasi bukan berarti penegakan sains modern, tetapi menyaring dan menata kembali ilmu agar selaras dengan pandangan hidup Islam. Pendidikan berperan sebagai alat utama untuk melakukan proses ini. Islamisasi ilmu dimulai dari permurnian konsep Islam, penanaman adab dalam proses belajar, penentapan ilmu dan kerangka tauhid. Penetapan pendidikan yang benar, Islamisasi hanya menjadi slogan kosong. Yang keenam, garasi ilmu dan akhlak. Secara keputusan, buku ini menegaskan kualitas utama. Ilmu tanpa akhlak adalah sumber kerusakan dan akhlak tanpa ilmu adalah kelemahan. Pendidikan Islam menyatukan keduanya dalam sistem yang utuh. Atas menolak dikotomi ilmu dunia akhirat, ilmu umum dan agama. Semua ilmu harus diarahkan oleh akhlak dan tujuan spiritual. Inilah pembeda utama pendidikan Islam dan sistem pendidikan modern sekuler. Kesimpulannya ya guys, saya menjelaskan kesimpulan dari akhir video ini. The Concept Education in Islam bukan buku praktis, tetapi fondasi konseptual. Buku ini menjelaskan bahwa krisis pendidikan sejati adalah krisis adab. Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia berilmu yang bermoral, bukan cerdas secara teknis. Relasi ilmu dan akhlak adalah bersifat organik dan tak terpisahkan. Ilmu membentuk akhlak dan akhlak membimbing ilmu. Jadi inti harinya adalah bukunya penegasan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia beradab, tadib, bukan sekedar manusia yang berilmu atau terampil. Atas menolak pandangan pendidikan modern yang memisahkan ilmu dari moral, karena pemisahan ini justru melahirkan krisis intelektual dan akhlak. Menurut Atas, krisis pendidikan Islam bukan disebabkan kurang ilmu, tapi kesalahan memahami hakikat ilmu dan tujuan pendidikan. Ilmu dalam Islam tidak netral, ia selalu terikat pada nilai, tujuan, dan tanggung jawab itu. Karena itu, pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan taklim, melainkan harus membentuk adab, yaitu kemampuan menempatkan sesuatu pada tempatnya secara benar, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak. Konsep ini dalam buku ini adalah takdib yang mencakup pembinaan akal dan jiwa akhlak secara terpadu. Pendidikan Islam bertujuan melahirkan manusia yang mengenal posisinya sebagai hamba Allah, memahami realitas secara hierarkis Tuhan, manusia, alam, dan menggunakan ilmu untuk keadilan serta kebaikan. Dengan demikian, tujuan pendidikan bukan utilitas ekonomi atau status sosial, melainkan kesempurnaan moral dan intelektual manusia. Sekian dari saya undur diri. Jadi setelah saya membahas tentang buku The Concept of Education yang ditulis oleh Syekh Muhammad Naqi Al-Atas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.